memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2019 dan 2022 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon. Jadi ya terus terang kita bahagia, perjuangan kita ini sebenarnya saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda. Pembahasan kali ini tentang Pak Jokowi terkait dari gugatan Roy Suryo dan kawan-kawannya tentang ijazah palsu, ya. Beritanya sekarang ini lagi ramai juga dikarenakan ada temuan-temuan baru dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bahas itu, ya. Yang saya bahas bagaimanakah nasib Pak Jokowi yang ada kaitannya dengan masalah pelaporan Roy Suryo ini terkait dugaan ijazah palsu. Apakah masih baik-baik saja nasibnya? Ataukah ada sesuatu yang perlu diperhatikan? Nasib Pak Jokowi terkait dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Roy Suryo. Ini langsung saya ambil 5, ya. Ada simbol the moon, masa lalu, the dream, impian, 3, kecewa, ratu koin. Jadi begini, the moon ini lambang dari sebuah rahasia besar, kan bulan purnama simbolnya, ya. Sebuah rahasia besar yang bisa terungkap di sini terkait dari sebuah kejadian di masa lalu, ya. Terus di sini masalahnya nanti Pak Jokowi aman dan tidaknya tergantung kebijakan dia dalam melangkah. Makanya di sini disimbolkan seseorang yang bermimpi, the dreamer. Simbolnya di angka 0. Angka 0 itu angka yang dimana kedepannya nggak tahu. Apa yang harus dilakukan, ya harus hati-hati tentunya. Kalau nggak hati-hati dia bisa masuk. Kalau hati-hati dia bisa lepas dari masalah ini. Jadi the dreamer ini keamanan Pak Jokowi atau nasib Pak Jokowi terkait dari dugaan ijazah palsu ini tergantung bagaimana langkah-langkahnya ke depannya ini. Nah, di sini juga ada simbol kekecewaan, yang artinya tidak sesuai apa yang diharapkan perjalanan dari proses ijazah palsu ini. Ada kekecewaan karena pihak ketiga. Nah, dari tayangan video saya di awal tadi kan ada seseorang yang menggugat, kemudian dia memenangkan gugatan tersebut dan ditunjukkanlah fotokopi dari ijazahnya Pak Jokowi. Nah, di sini itu tidak dikira-kira sesuatu kejadian yang di luar dugaan. Makanya di sini ada kekecewaan di kubunya Pak Jokowi terkait dari temuan hal itu. Kemudian di sini ada simbol ratu koin. Nah, ratu koin ini simbolnya kan wanita, tapi tidak selalu wanita. Bisa jadi seseorang yang memiliki kedudukan yang kaya raya, yang pembawaannya lembut, halus kayak gitu, tidak gagah kayak gitu, yang pada akhirnya ada simbol koin di sini. Nah, ya bisa jadi ada permainan-permainan terkait dari uang nantinya, ya. Jadi teman-teman di sini kedudukan Pak Jokowi di sini dengan adanya kabar-kabar yang terbaru itu membuat ada kondisi yang kurang bagus tentunya. Makanya di sini Pak Jokowi kalau ingin memenangkan perkara itu juga harus hati-hati dalam melangkah, sebab apa yang terjadi nanti bisa untung atau mujur.
Jadi nasibnya ini masih 50-50 di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Apakah ada pertolongan buat Pak Jokowi di sini terkait dari masalah ijazah palsu ini? Dugaan ijazah palsu ini. Cuman saya juga agak heran loh ya. Lawang masalah ijazah, dugaan ijazah palsu, sesuatu masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat harusnya. Tapi di sini molor panjang sampai ganti tahun masih saja masalah ijazah palsu ini. Harusnya sudah bisa diputuskan secara cepat masalah ini harusnya loh ya. Tapi kenapa dibikin molor? Ada apakah gerangan? Kalian pikir sendiri saja. Ini yang saya prediksi, kembali ke prediksi ya. Apakah ada yang akan menolong Pak Jokowi terkait dari proses dugaan ijazah palsu ini? The Lovers, ada sebuah kaitan di sini nanti. Terkait apakah yang menolong itu? Terkait dari seorang pemimpin. Dari seorang pemimpin di sini ada simbol Raja Pedang. Seorang pemimpin yang pada akhirnya mengambil sebuah keputusan. Karena dengan Pak Jokowi ini, seorang pemimpin ini memiliki hubungan baik, memiliki masa lalu yang mungkin ada sesuatu hal di masa lalunya kayak begitu. Makanya nanti Pak Jokowi ada pertolongan dari seorang pemimpin yang memang menjalin hubungan baik dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian apakah dengan hal ini membuat nasib Pak Jokowi akan baik-baik saja? Perencanaan. Ada simbol bahwa simbol koin besar, kemudian seorang wanita dan di depannya ada buku-buku. Yang artinya perencanaan, administrasi dan lain sebagainya. Dan terkait dengan masalah koin. Jadi di sini Pak Jokowi ada yang bantu seorang pemimpin yang ada kaitannya dengan koin. Yang mungkin koin ini ibaratnya Pak Jokowi mengetahui rahasia dari orang ini yang terkait dengan koin. Nah ini ya, koin itu berarti kan terkait dari uang besar. Kemudian, jadi bisa dibilang Pak Jokowi ini memiliki kartu as dari pemimpin ini. Yang mau nggak mau pemimpin ini harus bantu Pak Jokowi ketika mungkin rahasia nggak mau diungkap dan lain sebagainya. Selanjutnya, hasil dari sidang nanti, endingnya hasil dari sidang nanti bagaimana nasib Pak Jokowi. Endingnya Pak Jokowi berusaha dengan gigih untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Berhasilkah? Ada simbol 8 cangkir sama ada simbol anjing yang artinya masih diselimuti kabut atau diselimuti kekhawatiran dan lain sebagainya di sini. Jadi optimis itu juga setipis tisu untuk Pak Jokowi ini ya. Ya karena di sini kartunya kalau udah benar kenapa harus diperjuangkan lagi, tinggal tunjukkan kayak gitu. Nah ternyata di sini ada situasi yang masih mengkhawatirkan terkait dari nasib Pak Jokowi ini. Walaupun udah dibantu oleh seorang pemimpin di mana kartu asnya ini di genggamannya Pak Jokowi. Seru juga ini. Nah, satu kartu lagi, apakah bisa membebaskan diri dari jerat hukum? Bisa teman-teman. Nah ini ada simbol 10 cangkir, akan bisa membebaskan diri dari jerat hukum ini. Jadi bisa baik-baik saja kehidupan Pak Jokowi nantinya terlepas dari pelaporan dugaan ijazah palsu ini.